Dalam video ini yaitu tentang anti-lock brake system part yang ke-6, kita akan membahas tentang modul yang sudah kita bahas video sebelumnya, yaitu modul tentang memprediksi apakah roda dalam posisi lock atau tidak. Nah, bagaimana cara ECU atau komputer itu memprediksi roda itu dalam kondisi lock atau tidak. Itu yang akan kita bahas di video ini. Jadi di dalam electronic control unit, setelah sinyal yang dihasilkan oleh sensor telah diproses, parameter-parameter yang diukur dan atau diturunkan darinya dibandingkan dengan corresponding predetermined threshold value. Maksudnya dalam sinyal processing itu kan parameter-parameternya diukur, tegangannya diukur, dari tegangan nanti diturunkan menjadi kecepatan putar roda diturunkan menjadi perlambatan atau percepatan putaran roda. Nah, dalam hal ini karena kita membahas pengereman, berarti yang diturunkan, maksudnya yang diturunkan ini adalah dari sinyal tegangan sensor putaran roda, itu kan dari sinyal tegangan dirubah ke putaran roda dibagi dengan waktu akan menjadi perlambatan putaran roda. Nah, itu adalah maksudnya turunannya itu. Jadi turunannya itu antara lain yaitu perlambatan roda atau kecepatan putar roda, dan dari hasil perlambatan bodi kendaraan itu dibandingkan dengan threshold value, yaitu nilai batasnya. Nah, saat kondisi tertentu yang mengindikasikan kecenderungan ban lock up ketemu dengan parameter-parameter yang diukur dan atau turunannya, sebuah sinyal perintah dikirim ke modulator untuk melepaskan rem. Nah, jadi apa yang telah diukur itu dibandingkan dengan threshold value. Nah, ketika parameter-parameter yang diukur tadi antara lain kecepatan putar, perlambatan dan perlambatan bodi itu sama dengan threshold value, maka itu dikatakan bahwa roda mengalami lock dan sinyal itu akan dikeluarkan oleh ECU untuk memerintahkan modulator untuk melepaskan rem. Nah, metode untuk memprediksi locking dari ban yang digunakan dalam beberapa sistem anti-lock dijelaskan sebagai berikut. Jadi ini adalah beberapa metode bagaimana cara membandingkan antara yang diukur dengan batasnya. Nah, itu seperti apa? Itu yang pertama adalah seperti ini. Jadi yang pertama, di beberapa anti-lock device yang telah ada, locking dari ban diprediksi dan sebuah sinyal perintah dikirim ke modulator untuk melepas rem kapanpun perkalian antara angular deceleration, yaitu perlambatan sudut, yaitu omega dot ban, dan rolling radius R itu lebih besar dibanding dengan yang ditentukan sebelumnya atau threshold value-nya. Jadi roda dikatakan locking kalau menurut yang nomor 1 ini, itu jika perkalian antara omega dot dikalikan dengan R itu lebih besar dari yang telah ditentukan. Artinya ini adalah perlambatan yang diukur dari putaran ban itu lebih besar dibanding dengan batasnya. Nah, batasnya seberapa? Nah, beberapa sistem nilai threshold yang dipakai adalah 1,16 G. G itu adalah percepatan dalam gravitasi. Jadi kalau roda dikatakan mengalami lock itu jika omega dot kalikan R, perlambatan roda dikalikan dengan jari-jari free rolling roda itu lebih besar dari 1 sampai 1,6 G. Nah, ketika ini diindikasikan locking, maka ECU itu akan memberikan sinyal ke modulator untuk melepaskan rem. Itu adalah cara yang pertama, bagaimana cara mendeteksi roda itu lock atau tidak, yaitu lock jika omega dot kalikan R itu lebih besar dari 1 sampai 1,6 G. Nah, sebenarnya dari mana angka 1 sampai 1,6 G ini? Ini saya tidak tahu pasti sumbernya, cuma dari apa yang saya pahami, koefisien gesek antara ban dengan jalan itu kalau dalam aspal itu maksimal itu sekitar 0,7 sampai 0,8. Nah, artinya kalau roda direm tanpa mengalami locking itu maksimal gaya geseknya itu berarti ya sama dengan koefisien gesek, yaitu 0,7 sampai 0,8 G. Nah, jika lebih dari itu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa roda mengalami locking.
Nah, karena kan kita mengukur perlambatannya itu dari putaran roda. Jadi ketika putaran roda itu melebihi dari gaya gesek maksimal, ya maksudnya perlambatan roda itu melebihi dari gaya koefisien gesek antara ban dengan jalan, maka itu kita bisa katakan locking. Nah, ini masuk akalnya di situ. Jadi kenapa dipilih satu, mungkin cari amannya jadi dikasih ring. Sebenarnya maksimal koefisien gesek antara ban dengan jalan itu adalah sekitar 0,7 sampai 0,8. Itu adalah cara yang pertama. Jadi dibandingkan perkalian antara omega dot kalikan R itu dibandingkan dengan nilai ini. Kalau lebih besar berarti dia lock. Ketika lock maka modulator akan melepaskan rem atau melepaskan tekanan rem. Nah, yang kedua, di sebuah anti-lock system yang didesain untuk passenger car, sinyal angular speed dari ban di-track oleh track and hold circuit dalam control unit. Oh yes, untuk yang pertama ini kita tidak perlu sinyal, tidak perlu apa. Kita bisa mengidentifikasi itu slip atau bukan, itu hanya berdasarkan kecepatan putar dari tiap-tiap roda. Nah, untuk yang pertama ini kita tidak perlu sensor percepatan untuk bodi kendaraan. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kan kita menghitung skid itu berdasarkan kecepatan putar roda dan perlambatan dari bodi kendaraan. Nah, untuk yang kasus yang nomor 2 itu kita bisa prediksi hanya dengan menggunakan sensor putaran roda. Kita sudah bisa prediksi apakah roda itu mengalami lock atau tidak. Nah, sekarang yang kedua, untuk passenger car, sinyal angular speed, sinyal kecepatan putar roda dari ban di-track oleh track and hold circuit dalam control unit. Jadi kita ambil data, cuma mengambil data dari kecepatan putar roda, kemudian ditahan, ambil ditahan gitu. Nah, saat nilai R omega dot bisa pakai ini ya, ketika dikalikan apa yang nilai yang ditahan tadi, kecepatan putar yang ditahan, kecepatan putar dibagi dengan waktu adalah perlambatan putar, yaitu omega dot. Ketika R omega dot itu lebih besar dari 1,6 G, maka track sinyal ditahan dalam memori sirkuit sekitar 160 mili-detik. Jadi ketika R omega dot itu lebih besar daripada 1,6 G, maka perlambatan tadi omega dot yang ditahan tadi itu disimpan sekitar 140 mili-detik. Jadi selalu mengambil data kemudian dibandingkan dengan 1,6 G. Ketika dia lebih besar, maka sirkuit ini akan menahan data tersebut selama 140 mili-detik. Nah, selama periode waktu ini yaitu 140 mili-detik, jika kecepatan angular yang diukur dari ban menurun 5% dari nilai yang ditahan tadi, dan pada saat yang sama jika deselerasi dari kendaraan yang diukur oleh linear accelerometer itu kurang dari 0,5 G, maka diprediksi roda dalam posisi lock. Nah, ini bedanya antara yang nomor 1 dengan nomor 2. Nah, nomor 2 kita butuh sinyal atau kita butuh sensor tambahan, yaitu linear accelerometer yang dipasang pada kendaraan itu hanya berjumlah 1. Ini yang kita bandingkan. Nah, bedanya dengan yang di nomor 1, di nomor 1 kita tidak perlu yang sensor linear accelerometer karena diperkirakan hanya dari putaran roda. Nah, untuk yang kedua ini, untuk passenger car, supaya mungkin hasilnya lebih baik, maka kita selain kita menghitung R omega dot, itu kita juga bandingkan dengan pembacaan data dari linear accelerometer. Jadi simpelnya, pendeknya seperti ini. Jadi pertama itu Echo akan merekam, Echo itu selalu merekam kecepatan putar roda. Nah, dari kecepatan putar roda kan kita bisa turunkan menjadi perlambatan, dibagi dengan waktu kan menjadi perlambatan ketika kecepatan putarannya berubah-ubah. Nah, saat R omega dot, itu perlambatan roda itu lebih besar daripada 1,6 G, maka itu nilai omeganya itu disimpan. Jadi ketika R omega dotnya itu lebih besar daripada 1,6 G, maka nilai omega dotnya, nilai omega kecepatan putarnya itu disimpan oleh sirkuit selama 140 mili-detik. Nah, selama 140 mili-detik itu, ketika kecepatan putar yang kemudian itu adalah menurun 5% dari nilai yang ditahan tadi, jadi setelah dalam rentang waktu 140 mili-detik, kecepatan putar roda itu menurun 5% dari yang ditahan tadi, dan kemudian linear accelerometernya itu kurang dari 0,G, maka diprediksi roda dalam posisi lock. Nah,
Kenapa bisa kita katakan seperti ini? Nah, karena butuh dua, jadi gimana ya? Ya seperti inilah ya. Jadi ketika ini 1,6 G berarti dia perlambatannya itu melebihi dari kapasitas maksimal dari gaya gesek antara ban dengan jalan, itu berarti lock. Itu tapi tidak cukup di situ, disempurnakan lagi apabila dia menurun 5%, kemudian dibandingkan dengan perlambatan dari kendaraan, ketika perlambatan kendaraannya itu adalah kurang dari 0,5 G berarti dia posisi lock. Nah, karena kalau tidak lock itu seharusnya itu perlambatan kendaraan itu bisa lebih besar daripada 0,5 G. Karena kan pengereman di Indonesia, di seluruh dunia kayaknya itu perlambatan perlambatan minimal yang bisa diizinkan, perlambatan minimal yang diizinkan dalam kondisi aman itu adalah 0,5 G. Jadi ini sebagai batas. Atau efisiensi pengereman yang diizinkan itu adalah minimal 50%. Nah, jadi ketika tadi ini lebih dari 1,6 G, kemudian ditahan 140 mili-detik nilai kecepatan putarnya, kemudian dibandingkan dengan kecepatan putar selanjutnya, yaitu ketika dia turun 5% dari nilai yang awal, kemudian dia perlambatan dari bodi kendaraan itu kurang dari 0,5 G, berarti roda dalam posisi lock. Nah, ketika di posisi lock itu berarti Ejo akan mengeluarkan sinyal dan memerintahkan untuk merilis rem yang dikirimkan ke modulator. Jadi ketika hal tersebut itu terpenuhi, Ejo akan memerintahkan modulator untuk menghilangkan tekanan rem sehingga tidak jadi lock. Nah, bagaimana jika deselerasi kendaraan itu lebih besar daripada 0,5 G? Berarti ketika deselerasinya itu lebih besar daripada 0,5 G kan dia berarti masih bagus ini. Jadi tidak separah dari yang sebelumnya ketika dia kurang dari 0,5 G. Nah, tetapi jika deselerasi itu kurang dari jika deselerasi kendaraan itu lebih besar daripada 0,5 G, locking ban diprediksi dan brake dirilis atau dilepaskan tekanannya itu jika penurunan kecepatan putar roda itu adalah 15%. Nah, beda ya dengan yang tadi. Yang tadi itu jika perlambatan kendaraannya diukur dari linear accelerometer itu kurang dari 0,5 G, maka diprediksi lock itu jika menurun 5%. Nah, ketika perlambatan bodi kendaraannya itu adalah lebih besar daripada 0,5 G, ini kan lebih baik sebenarnya dari yang kurang dari 0,5 G. Nah, itu dikatakan lock karena dia lebih baik, lebih kecil nilai skidnya, itu dikatakan lock itu jika penurunannya itu 15%, jadi lebih besar daripada yang ini. Ini masuk akal sih. Nah, itu untuk memprediksi kapan roda lock untuk cara yang pertama, untuk cara yang kedua. Jadi cara pertama itu hanya mengandalkan sensor putaran roda, kemudian cara yang kedua itu tidak hanya mengandalkan sensor putaran roda tetapi juga mengandalkan sensor accelerometer yang dipasang pada kendaraan, hanya satu sensor accelerometer. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, di banyak anti-lock brake system yang sekarang itu, buku ini dibuat sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi di tahun-tahun itu tekanan rem akan dikurangi jika kedua kondisi ini ditemui, yaitu skid roda dari estimasi, yaitu ES dari estimasi itu lebih besar dibanding dengan ES 0, dan R omega dot itu sama dengan R omega dot 0. Nah, dengan ES 0 itu adalah threshold value, nilai batas untuk skid biasanya adalah 10%, sesuai dengan teori-teori sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, sedangkan R omega 0 dot itu adalah threshold value atau nilai batas untuk circumferential deceleration, biasanya 1, sampai 1,6. Nah, ini sama ya. Jadi roda itu dikatakan lock itu jika skid yang terjadi itu lebih besar dibanding dengan skid batas, yaitu biasanya 10%. Karena ini adalah kondisi yang maksimal untuk mendapatkan gaya gesek maksimal. Lebih dari ini berarti dia sliding. Anggapannya seperti itu. Jadi roda itu lock jika skidnya itu melebihi dari skid referensi, yaitu 10%. Nah, tidak hanya itu, syarat yang kedua adalah R omega dot itu sama dengan R omega dot 0, di mana R omega dot 0 itu adalah 1 sampai 1,6 G. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi berdasarkan skid dan berdasarkan
perlambatan roda, itu yang digunakan di sistem yang ketiga ini. Nah, itu adalah tiga cara, tiga logika yang digunakan oleh ABS untuk mengetahui kapan roda itu lock. Nah, saya cukupkan sekian dulu supaya tidak membingungkan. Di video setelah ini kita akan lebih mendetail lagi kenapa ya, kita bahas di video selanjutnya aja, lanjutan dari ini. Yang jelas saya review lagi, ada tiga cara untuk mengetahui roda lock atau tidak. Yang pertama itu hanya menggunakan sensor putaran roda. Yang kedua menggunakan sensor putaran roda dan juga linear accelerometer. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan yang ketiga itu harus mengestimasi skid dan juga putaran roda. Ini sama seperti yang lain, menggunakan putaran roda dan menggunakan estimasi skid. Nah, di video setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengestimasi skidnya ini, karena kan susah untuk mengestimasi skid. Nah, itu kayaknya kalau nggak salah video yang akan datang. Silahkan ditonton saja. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.